Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fatih. Mari kita dengarkan cerita cerita yang mengandung hikmah, yang mana ini disebutkan dalam kitab Nawadhiril Qulyubi halaman 21. Bahwasanya di sana disebutkan pada zaman Sayyidina Umar, ada orang yang bernama Mubarris. Mubarris ini adalah pimpinan dari pasukan Romawi. Akhirnya dia bisa menawan sekelompok orang muslim. Menahan sekelompok orang muslim, dan Mubarris ini mendengar bahwasanya salah satu dari kelompok itu adalah orang yang pemberani, menakutkan, dan berwibawa. Akhirnya Mubarris ini memanggilnya untuk menghadap Mubarris itu, dan pasukan Mubarris, penjaga Mubarris ini memanggil salah satu seorang muslim itu untuk menghadap Mubarris. Setelah itu, seseorang yang tadi yang dipanggil oleh pasukan Mubarris, dia melihat bahwasanya di depan Mubarris itu ada rantai yang sengaja dipasang, sehingga orang yang mau menghadap Mubarris dia akan merundukkan badannya seperti orang yang rukuk. Dan seseorang tadi tidak mau menghadap Mubarris dalam keadaan rukuk. Akhirnya Mubarris tadi berkata, merintahkan kepada orang tadi untuk segera menghadap kepada Mubarris. Dan orang tadi menjawab, "Inilah astahyi min Muhammadin an adkhala 'alal kafir kaihadir raqi." Saya malu kepada Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk masuk, untuk menghadap kepada orang kafir dalam keadaan ruku. Akhirnya Mubarris pun penasaran dan luluh hatinya. Mubarris berkata kepada pasukannya, "Angkat rantai itu." Akhirnya rantai itu pun diangkat. Lalu seorang muslimin tadi, dia menghadap Mubarris dalam keadaan berdiri tegak. Masya Allah, la quwata illa billah. Setelah dia bercakap agak lama dengan Mubarris, seseorang tadi, maka Mubarris pun berkata kepada seseorang tadi, yakni seorang dari muslimin yang pemberani, yang menakutkan, yang mempunyai haibah, mempunyai wibawa yang luar biasa. Mubarris menawari kepada orang tadi, "Udkhul fi dinina." Masuk ke agama kita. Hatta adha khatami fi yadik. Sehingga aku bisa meletakkan cincinku di tanganmu. Dan aku, kata Mubarris, akan memberikan wilayah Rum, sebagian wilayah Rum, dan kamu bisa melakukan apa saja di situ. Lalu pemuda itu, orang laki-laki tadi, berkata kepada Mubarris, "Kam li Rum minad dunya." Wahai Mubarris, berapa lebarnya Romawi di dunia ini? Berapa lebarnya Romawi di dunia ini? Sulusuha au rubu'uha, sepertiganya atau seperempat dunia ini. Faqala rajul law kanat dunya kulluha lahum mamlu'ah dhahaban wa jawahir wa'atuha ilayya badalan an samai adan yaum ma qabiltuha. Apa kata pemuda tadi? Wahai Mubarris, Romawi ini seberapanya dunia? Seperempat, sepertiga, separuh, dan lain sebagainya. Wahai Mubarris, andaikan dunia seluruhnya dan semua dipenuhi dengan emas dan akan diberikan kepada saya untuk menjadi ganti saya mendengarkan adzan satu hari saja. Jadi saya orang itu tadi tidak mendengarkan adzan satu kali saja dalam hari itu, dan diberikan seluruh dunia beserta isinya emas, maka maka saya tidak akan menerimanya. Apa dunia ini? Terlalu remeh, kata orang itu. Dibandingkan satu adzan saja, itu tidak ada apa-apanya. Masya Allah, la quwata illa billah. Keteguhan hati seseorang yang telah mabuk dengan agama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lantas apa? Faqala lahu kalbur rum wa mal adan. Akhirnya tanya Mubarris tadi, "Wahai, apa adzan itu?" Lalu seseorang tadi mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," sampai akhir. Lantas Mubarris tadi itu berkesimpulan bahwasanya orang ini sudah terlalu cinta kepada Muhammad, sudah terlalu mengakar di hatinya cinta kepada Muhammad. Tidak mungkin untuk mengembalikannya, untuk mengeluarkannya
dari agamanya pada saat ini. Itu pendapat si Mubaris. Lalu Mubaris pun memerintahkan anak buahnya untuk mengambil tungku besar yang mana diisi air dan di bawahnya dinyalakan api. Setelah tungku itu mendidih, lalu Mubaris memerintahkan agar dia untuk dimasukkan ke dalam tungku besar itu. Akhirnya apa? Orang laki-laki itu tanpa takut sama sekali. Sebelum dia dimasukkan ke tungku yang berisi air yang sedang mendidih, dia mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang diucapkan seseorang tadi. Lalu dimasukkanlah seseorang tadi kepada tungku besar itu yang berisikan air yang mendidih. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu, seseorang tadi dimasukkan tungku itu, dia keluar dari satu sisi, keluar lagi dari sisi lain, masukkan lagi, keluar dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Begitu seterusnya. Akhirnya semua pasukan Romawi yang ada di situ, termasuknya Mubaris, itu merasa heran. Orang ini sudah tidak mempan untuk direbus. Masya Allah la quwata illa billah. Akhirnya Mubaris ini memikirkan satu cara lagi agar orang tadi bisa keluar dari agama Islam. Akhirnya Mubaris mempunyai siasat licik lagi. Dia memerintahkan terhadap pasukannya agar seseorang tadi dimasukkan pada kamar yang gelap gulita dan tidak dikasih makan sama sekali dan juga tidak dikasih minum. Akhirnya ketika seseorang tadi itu merasa lapar, Mubaris memerintahkan kepada anak buahnya untuk meletakkan daging babi dan juga khamr selama 40 hari. Masya Allah la quwata illa billah. Selama 40 hari pun terselesaikan atau terjalani oleh pemuda tadi. Akhirnya setelah sempurna 40 hari, Mubaris memerintahkan kepada pasukannya untuk membuka kamar itu. Setelah dibukanya, ternyata pasukan itu melihat bahwasanya apa yang diberikan kepada dirinya, kepada seseorang tadi selama 40 hari, yang berupa daging babi dan juga khamr, masih utuh, tidak tersentuh sama sekali. Mubaris pun keheranan dan dia berkata, Kaifa la ta'kul minhu? Kenapa kamu tidak makan daging babi dan khamr ini? Wa akluhu jaiz fi din Muhammad inda darurah. Padahal makan itu boleh dalam agamamu ketika darurat. Kenapa kamu tidak makan? Kata Mubaris keheranan. Akhirnya seseorang tadi menjawabnya, andaikan aku makan dari daging babi itu dan aku minum dari khamr itu, la farihtum, maka kamu akan bahagia, kamu akan senang, merasa senang karena kamu sudah menang. Wa innama aradtu ighadatakum, akan tetapi saya mengharapkan kamu marah kepadaku, kamu murka kepadaku, bukan untuk menyenangkanmu. Akhirnya Mubaris berkata, sudah, kalau kamu tidak mau makan daging babi dan juga khamr itu, sekarang sujud kamu kepadaku sehingga aku melepas kamu dan orang yang bersamamu semua saya lepaskan. Itu janji Mubaris. Tapi apa yang dikatakan orang tadi? Sesungguhnya sujud dalam agama Muhammad itu tidak diperbolehkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Mubaris memberi tawaran lagi, qabil yadayya hatta akhliya anka. Sudah, cium tanganku, aku akan lepaskan kamu dan orang yang bersamamu semuanya aku lepaskan. Kata Mubaris. Kata orang tadi, seorang muslim yang gagah berani, yang mempunyai wibawa yang luar biasa berkata, sesungguhnya mencium tangan tidak diperbolehkan kecuali kepada bapak, kepada raja yang adil, dan juga kepada ustadz. Akhirnya Mubaris berpikir lagi, ya sudah, kalau kamu tidak mau mencium tanganku, qabil jabhati, sekarang cium keningku. Kata apa? Kata Mubaris. Akhirnya orang tadi menjawab, ya, saya akan melakukannya, cuman dengan satu syarat. If'al kama turid. Kata Mubaris sudah putus asa untuk menaklukkan orang tadi. Ya sudah, lakukan apa yang kamu kehendaki. Ternyata apa para sahabat?
ternyata seseorang tadi memberikan syarat bahwasanya dia mau mencium dahi mubaris, kening mubaris, apabila dikasih kam bajunya, yakni lengan bajunya. Dalam artian lengan bajunya ditaruh kepada keningnya lalu diciumnya oleh orang tadi. Dan dia berniat bahwasanya dia tidak akan mencium kening mubaris, saya niat untuk mencium lengan baju saya. Masya Allah, la quwata illa billah. Ini keteguhan hati seorang yang sangat cinta kepada Rasulullah dan juga sangat memegang teguh ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Akhirnya karena mubaris sudah putus asa untuk menyiksanya, untuk mengeluarkannya dari agama Islam, dan mubaris pun melepaskannya beserta orang-orang yang bersamanya. Tidak cukup itu para sahabat, mubaris pun memberikan hadiah yang luar biasa banyak sekali, dan dia pun menulis surat kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Andaikan, yang mana isi suratnya seperti itu, andaikan laki-laki ini ada pada negara kita dan menganut agama kita, akan tetapi mubaris menulis. Akhirnya mubaris melepaskan orang tadi bersama orang-orang yang bersamanya dan memberikan hadiah yang luar biasa banyak sekali. Dan mubaris pun menulis surat kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, yang mana isi suratnya adalah, andaikan orang laki-laki ini ada pada negara kita dan menganut agama kita, maka kita akan berjaya. Lalu Sayyidina Umar pun berkata kepada laki-laki yang telah dibebaskan tadi, la takhtas bil mal wahdak bal syarik fihi alal madinati Rasulillah fafala dzalik. Kata Sayyidina Umar, wahai kamu, janganlah kamu ambil sendiri harta itu, akan tetapi bagikan juga kepada seluruh masyarakat Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia pun melakukannya. Para sahabat Abi Fatih, itulah cerita hikmah bahwasanya jika seseorang memegang teguh agamanya, pada suatu saat nanti dia akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi rizki min haitsu la yahtasib. Maka dari itu para sahabat Abi Fatih, mari kita perkuat dalam memegang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita amalkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun di samping kanan kiri kita selalu menggoda kita untuk tidak mengamalkannya. Maka dari itu para sahabat Abi Fatih, jikalau pada zaman Sayyidina Umar, mubaris ini tampak nyata, menyiksa secara nyata, tetapi mubaris baru ini muncul pada zaman-zaman sekarang, sesuatu yang berbentuk elektronik, media sosial dan lain sebagainya, yang intinya sama dengan mubaris itu, ingin mengeluarkan kita dari agama Allah Subhanahu Wa Taala, ingin membelokkan kita dari jalan kebenaran. Maka dari itu para sahabat, apapun tantangannya, kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita memegang teguh agamanya Allah dan kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tulus. Insya Allah kita akan meraih kemenangan. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.